Kota Bandung sudah menggelar rapat pleno. Sejumlah artis mendominasi perolehan suara. Meski banyak mendulang suara, namun sejumlah nama seperti Giring Niji, Ganesha, dan juga Choky Sitohang tetap tidak bisa melenggang ke Senayan. Lantaran kursi partai yang tidak mencukupi. Lantas, bagaimana nasib para caleg artis ini? Apakah hal ini membuktikan bahwa mesin partai tidak bergerak dengan cukup baik? Dominasi suara gagal ke Senayan akan menjadi fokus dialog kita pagi ini. Kita akan bergabung bersama dua narasumber yang sudah hadir di studio. Yang pertama ada Bapak Reza Arfah selaku Sekjen DPW PSI Jawa Barat. Selamat pagi. Saya panggil Kang Reza saja ya, Kang Reza. Selamat pagi. Bro Reza. Ya. Bro Reza. Baik, terima kasih Kang Reza sudah bergabung di Indonesia Barat, dan juga pada kesempatan kali ini ada pengamat politik dari Stikom Bandung, ada Bapak Cecep Zafar. Selamat pagi Pak Cecep. Terima kasih Pak Cecep sudah bergabung juga di Indonesia Barat. Baik, terlebih dahulu saya ke Kang Reza. Kang Reza, ini sudah sampai tahapan mana melihat ini rekapitulasi juga sudah terus dilakukan oleh KPU seperti itu. Bagaimana untuk perolehan Jawa Barat sendiri untuk PSI sebagai partai baru yang juga bergelut nih di pemilu 2019 ini? Kita berangkat dari 17 April aja ya, dari quick count, bahwa perlu ditegaskan kami generasi milenial yang tentunya percaya pada sebuah produk-produk ilmiah yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Dari sejak itu kita sudah mengetahui bahwa kita tidak lolos parlemen threshold. Terus kalau lihat sekarang real count KPU, kita di 1,8, ya tidak jauh beda dengan pernyataan ketum kita, Sis Grace, di 2%. Untuk perolehan Jawa Barat sendiri, di Kota Bandung cukup sangat baik. Kami sebagai peserta baru, di ibu kota Jawa Barat, dipastikan dapat 3 kursi lah, 3 kursi. Terus di provinsi, karena yang baru selesai ini kan pleno tingkat kota kabupaten, kita menunggu pleno provinsi sekitar tanggal 8 ke atas. Itu kalau kita lirik-lirik gitu, 2 kursi lah ya. Tinggal menunggu penghitungan pleno, rekap yang lainnya lah. Oke, baik. Dan melihat juga ini perolehan terutama juga untuk DPR RI terutama di tingkat Jawa Barat, apakah jauh cukup tinggi meskipun memang ya secara nasional memang tidak masuk ke parliamentary threshold seperti itu? Oke, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Bro Giring ini 1 tahun Kang, belusukan, temu warga, door to door, semua mekanisme saya rasa baik Giring ataupun mesin partai itu sudah sangat-sangat maksimal. Semua alat untuk memperkenalkan Giring dan kami di Jawa Barat, saya rasa sudah sangat terukur. Tidak ada amunisi dari A sampai Z yang tidak terlewatkan, baik secara politik praktis ataupun kajian-kajian akademik. Mendapat 40.000 suara lah, 40.000 sekian suara, mungkin di bawah Kang Niko ya, sekitar 60.000, Kirana kalau nggak salah 30.000, Kang Farhan 40.000 sekian juga lah. Jadi 40.000 suara yang ada di Jawa Barat yang diwakili oleh Bro Giring, saya rasa itu 40.000 suara yang tidak boleh dibuang sia-sia. 40.000 suara merupakan amanat yang harus dijaga, bahwa dari caleg provinsi, caleg kota kabupaten, saya rasa apa yang telah kita janjikan, yaitu akan menggunakan aplikasi solidaritas setiap anggota dewan yang terpilih, ya perjuangan tidak pernah selesai di parlemen threshold, karena bagaimanapun juga kerja politik sudah dikerjakan. Ada 3 yang saya yakini bahwa kerja politik di lapangan. Yang kedua tentang percaya pada hasil pemilu secara ilmu pengetahuan. Yang terakhir ya harus legowo lah. Oke. Harus legowo. Legowo. Oke. Baik. Saya beralih terlebih dahulu ke Pak Cecep. Pak Cecep, ini melihat tentunya para partai politik baru yang di 2019 ini melakukan juga kontestasi politik. Namun dalam tanda kutip ini terjegal dengan parliamentary threshold yang cukup tinggi dari setiap pemilu ini terus naik. Sekarang di angka 4%. Ini melihat juga cukup sulitkah untuk menembus angka 4% tersebut, Pak Cecep? Ya tentu sangat sulit ya, sangat sulit bagi partai politik yang newcomer ya.
Tapi bagi PSI, konteksnya ini khusus dulu buat PSI ya. Ini meskipun partai politik ini newcomer baru, tapi ini fenomenal menurut saya. Termasuk juga Perindo ya. Sayang sekali nggak ada Perindo gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ini setiap dalam periode pemilu memang ada kenaikan dalam konteks persentase ya, yang di 2014 ini 3,5%, nah sekarang kan 4%. Cuma kan gini, ada risiko yang harus diambil oleh partai politik baru, meskipun risiko ini di awal pemilu. Saya kira para perencana, para pendesain partai politik baru ini sudah bisa mengkalkulasi ya bahwa tingkat kekalahan ini akan didapat. Cuman yang tidak bisa diprediksi itu kan berapa persentase yang bisa diraih, baik suara maupun persentase nasional ya. Tapi di PSI, misalkan Kota Bandung, itu dapat 3 kursi ini sudah top. Sudah top. Bisa mengalahkan partai lama ya, partai menengah yang memang sudah lama ya. Apalagi partai lama yang sampai dalam perhitungan rekapitulasi ini tidak menembus sampai 1%, kan ada juga partai lama yang tidak sampai menembus itu. Bagi PSI ini kan, ini saya mohon maaf tidak melebih-lebihkan PSI ya, juga tidak menegasikan partai lain enggak. Cuman ini dalam fakta realitas, ternyata PSI di luar dugaan mendapat jatah 3 kursi di Kota Bandung, kemudian di provinsi juga kalau nggak salah dapat 2 kursi ya. Bahwa kemudian di tingkat nasional karena alasan tidak memenuhi standar persentase 4%, itu nasional, karena ini resikonya adalah bahwa keputusan politik ini di Senayan, maka ini berlaku bagi partai politik di Senayan. Ini tidak berlaku di daerah ya. Kalau di daerah kan ternyata kan partai-partai yang tidak lolos, salah satunya PSI ini kan dapat. Ya ini kan, ya ini bukan rezeki. Saya kira ini kerja keras yang memang perlu. Memang ini dilanjutkan ya? Ya dilanjutkan PSI. Tinggal kan bagaimana nanti selama di parlemen teman-teman yang di dewan ini mengimbangi. Oke, baik. Kita tahan dulu dan ini ada satu yang menarik pemirsa, di mana juga tentunya nama-nama artis ini masih menjadi pendongkrak untuk elektabilitas para partai politik terutama di daerah. Seperti apa tentunya juga perolehan dari artis-artis ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap partai politik. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Anies Jabar.